Salam damai, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Kita bersyukur atas segala berkah dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa bahwa kita dapat berkumpul kembali dan mengikuti seminar internasional PIKTI seri ke-206 dengan sehat, ceria, sejahtera, dan bahagia. Kita bersyukur kita berkumpul, kita dapat mendengarkan di seminar ini ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua, baik untuk menambah wawasan, keilmuan, ataupun kita mengetahui bagaimana caranya mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa. Untuk itu, pertama saya akan sapa kepada yang terhormat Ibu Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Ten Suyanti. Yang terhormat Ketua Umum Perkumpulan Induk Organisasi Kesehatan Tradisional Indonesia, Dr. Eka Wahyu Kasih, SHMH, SEMM, SPD, MPD. Dan juga semua yang terhormat Ketua organisasi yang tergabung di dalam PIKTI. Tentunya juga kepada semua Bapak Ibu, para peserta seminar PIKTI yang telah begitu dengan setianya setiap minggu untuk mendengarkan seminar PIKTI ini. Kita sudah berada di seri yang ke-206. Bukan hal yang mudah untuk menyelenggarakan seminar ini. Dan juga bukan mudah juga untuk kita meluangkan waktu untuk mengikuti acara-acara dari seminar PIKTI ini. Seminar PIKTI ini diselenggarakan dengan topik Integrative Care for Autism Spectrum Disorder, di mana pada kali ini pembahasan mengenai autisme. Bagaimana sih caranya mengatasi autisme? Apa sih autisme itu? Apakah itu satu kondisi yang sangat-sangat memengaruhi cara dari seseorang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain? Apakah ini hanya diderita atau menjadi satu gangguan bagi anak-anak yang masih belia sekali, ataupun nanti berkelanjutan sampai dewasa? Berbagai macam penyebab daripada autisme ini. Mungkin disebabkan dari sejak ibu sebelum kehamilan, masa-masa kehamilan, di dalam masa kehamilan, maupun di dalam masa persalinan. Nah, kita ketahui dari 204 dari jumlah penduduk Indonesia, di mana setiap tahunnya ada 2,4 juta kelahiran di Indonesia pada saat ini, satu di antara 100 anak mengalami gangguan ASD ini, atau Autism Syndrome Spectrum Disorder. Jadi sungguh sangat memprihatinkan begitu banyaknya penderita-penderita atau yang mengalami gangguan autisme ini. Berarti cukup banyak dan setiap tahun mengalami peningkatan-peningkatan. Sekarang kita akan mendengarkan bagaimanakah paparan-paparan para narasumber untuk mengatasi hal-hal ini. Menjadi tantangan buat kita semua, bukan hanya para pakar, tapi kita semua. Bagaimana kita
mengatasi sebelum keadaan tersebut terjadi. Kemudian bagaimana kita bisa mengatasi ketika gangguan-gangguan itu terjadi pada anak-anak kita, generasi-generasi yang berkelanjutan buat melanjutkan perjuangan-perjuangan atau kehidupan bangsa ini. Bagaimana kita merawat anak-anak autisme, bagaimana kita merawat mengenai fisik maupun pikiran kejiwaannya. Untuk itu, speaker yang sangat-sangat luar biasa dan telah banyak pengalamannya. Saya sapa Ibu Nur Mutmainah, kemudian Ibu Heni Marifah, kemudian Pak Tri Gunadi yang sungguh luar biasa meluangkan waktunya untuk membagi ilmu, pengalaman, dan semuanya untuk dan demi kemajuan anak-anak bangsa Indonesia ini. Baiklah, untuk itu acara seminar ini saya buka dengan resmi atas nama Pikti. Dan juga terima kasih kepada para panitia, para narasumber, dan semua sponsor yang telah memberikan kesempatannya sehingga acara e-seminar ini berlangsung dengan sukses dan lancar. Terima kasih, selamat sore dan selamat mengikuti e-seminar Pikti seri ke-206. Terima kasih Pak Roni, silakan dilanjut Pak Roni. Terima kasih banyak, Suharyanto. Para peserta e-seminar Pikti seri 206, kita sudah nggak sabar menanti apa masukan, apa ilmu yang bisa dibagikan oleh para narasumber hebat pada kali hari ini. Ada 3 narasumber hebat yang tadi sudah juga disapa, disebutkan oleh Suharyanto. Yang pertama Ibu Nur Mutmaina, SPD GR. Yang kedua adalah Ibu Heni Marifa, AMD OT. Yang ketiga adalah Bapak Trigunadi, AMD OT, Sarjana Psikologi, Sarjana Kedokteran, AIFO, FIT. Bapak Ibu, ketiga narasumber hebat kali ini akan membagikan ilmunya, pengalamannya, seluruh apa yang mereka miliki, yaitu mengenai autisme. Sebelum kita mendengarkan para narasumber hebat kita berbicara, saya akan perkenalkan para narasumber hebat kita untuk hari ini. Yang pertama adalah Ibu Nur Mutmaina sebagai speaker yang pertama. Ibu Nur Mutmaina, beliau adalah lulusan dari S1 Universitas Negeri Jakarta, memperoleh gelar profesi guru GR dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dan yang ketiga, memperoleh S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Bapak Ibu semuanya, saat ini Ibu Nur sedang menempuh S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Dan S1 bersama dengan profesi guru Ibu Nur, ini sudah sangat tepat kali ini, yaitu di dalam bidang pendidikan luar biasa. Yaitu sekilas tentang Ibu Nur Mutmainah. Untuk yang kedua, Ibu Heni dan Pak Tri Gunadi, nanti saya akan memperkenalkan terlebih dahulu sebelum kedua narasumber yang berikutnya menyampaikan paparannya. Untuk yang pertama, Ibu Nur Mutmainah, silakan waktu dan Zoom meeting saya serahkan kepada Ibu Nur. Masing-masing narasumber nanti mendapatkan waktu 30 menit untuk mempresentasikan paparannya. Monggo, Bu Nur. Ya, baik. Terima kasih Pak Roni sebelumnya. Baik, pertama-tama yang saya hormati kepada para pimpinan PIKTI, yaitu sebuah perkumpulan induk organisasi kesehatan tradisional Indonesia yang begitu luar biasanya mengangkat tema
Integrative Care for Autism Spectrum Disorder, dan sungguh sangat kehormatan juga bagi saya untuk diundang dalam seminar Pikting ini yang ke 206 ya Pak Roni ya. Tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Roni gitu, background saya ini adalah pendidikan khusus. Tentunya materi yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan pendidikan anak autisme. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu, Pak Roni, saya akan share screen. Baik, sudah terlihat ya. Sudah. Baik, karena saya bergerak dalam bidang pendidikan dan saya adalah seorang guru pendidikan khusus, di sini saya akan memaparkan tentang pendidikan anak autisme, Bapak Ibu. Memang banyak sekali berbagai macam jenis anak berkebutuhan khusus ya Bapak Ibu ya. Salah satunya ini adalah autism. Autisme kadang-kadang orang tuh banyak menyebutnya autisme, ASD gitu, autism spectrum disorder. Sebenarnya semua istilah-istilah itu sama saja gitu ya ketika kita sebutkan itu gitu. Tinggal kita mau milih, kita mau menyebutnya yang mana ya. Dan saya di sini menyebutnya adalah autisme. Nah, Bapak Ibu memang berbeda ya Bapak Ibu ya antara anak autisme dengan anak jenis berkebutuhan khusus yang lain. Tentunya kalau dalam kami pendidikan gitu ya, eh, memang yang paling kompleks sekali gitu ya mengajarkan anak-anak dengan autisme. Ketika kita ingin mengajarkan anak-anak autisme, pasti kita harus tahu ya, apa sih autisme itu gitu. Sebentar. Nah, Bapak Ibu, apakah autisme itu gitu ya? eh saya langsung membaginya menjadi 3 gitu untuk kita lebih mudah memahami autisme itu apa gitu. Agar kita bisa membedakan anak autisme dengan anak berkebutuhan khusus yang lain gitu. Karena mempunyai karakteristik yang unik gitu ya. Yang pertama adalah anak-anak autisme itu memiliki hambatan berkomunikasi gitu. Mereka terhambat dalam berbahasa. Lalu yang kedua, mereka juga mempunyai hambatan interaksi sosial gitu. Jadi memang mereka tidak ada ketertarikan dalam berinteraksi sosial. Nah, ini juga salah satu ciri khas banget yang membedakan dengan anak berkebutuhan khusus yang lain gitu. Mereka menarik diri dari lingkungan sosial. Dan yang ketiga, lebih spesifik lagi, anak-anak autisme itu adalah anak-anak yang memiliki hambatan perilaku atau behavior-nya. Nah, ini beberapa perilaku itu di antaranya adalah stereotip, minat yang sangat terbatas, terpaku pada ketertarikan terhadap sesuatu yang kita lihatnya tuh seperti tidak normal gitu ya. Terus disertai juga hiperaktif, bahkan ada juga yang hipo juga juga ada gitu. Bapak Ibu mungkin sering ngelihat anak-anak berkebutuhan khusus yang mungkin bisa sesekali dia nempuk-nempuk tangannya atau dia lari-lari berkeliling gitu ya atau dia loncat-loncat gitu ya tanpa ada kondisi yang sesuai dengan apa yang misalkan kita kan kalau tepuk tangan itu kan pasti oh ada sesuatu yang kita apresiasi gitu ya. Tapi kalau anak-anak autisme itu mereka itu misalkan ciri-cirinya punya kegiatan repetitif gitu ya, kayak skimming gitu, tepuk tangan, memang tidak ada maknanya bagi mereka karena itu adalah ya memang salah satu ciri dari anak-anak autism gitu. Tidak tepuk tangan aja, tapi juga ya sering Bapak Ibu mungkin ngelihat anak-anak itu berputar-putar, loncat-loncat gitu ya, atau bersenandung gitu ya, bersenandung, mengoceh seperti itu. Nah, itulah, ketiga ini yang memang sangat membedakan, anak autisme dengan anak berkebutuhan khusus yang lain, Bapak Ibu. Lalu, definisi yang lain ya, jadi autisme itu tuh kondisi, yang ada semasa anak-anak gitu. Sebenarnya memang, eee, umur 1 tahun tuh kadang tuh kita sebagai orang tua itu, belum menyadari gitu ya,
Karena kadang mungkin, anak belum muncul verbal gitu ya, kita nganggap, oh masih biasa saja gitu, tapi ketika nanti usianya sudah 3 tahun atau 2,5 tahun gitu biasanya sudah notif gitu ya bagi kita sebagai orang tua, "Oh anak saya bicaranya sedikit," gitu, "Kok anak saya kalau dipanggil tidak menengok," gitu ya. Ini perlu dideteksi sejak dini dan, autisme itu, biasanya tuh berlangsung selama seumur hidup dan terus melekat pada diri individu autisme itu karena, autisme itu bukanlah sebuah penyakit gitu ya, oh dia itu anak yang punya penyakit autisme gitu. Kita harus menggarisbawahi bahwa autisme itu bukanlah sebuah penyakit gitu ya Bapak Ibu ya, yang dikasih obat lalu sembuh, itu tidak gitu ya. Karena autisme itu merupakan, kelainan fungsi otak dan saraf yang cukup kompleks sehingga mempengaruhi perilaku serta segala aspek perkembangannya, mulai dari sosial, bahasa, serta komunikasinya secara verbal maupun nonverbal. Jadi tetap melekat pada diri anak autisme itu. Nah, pendidikan untuk anak autisme ini bisa meminimalisir perilaku-perilaku yang melekat pada diri. Misalkan, eee, dia itu perilakunya itu stimming-nya tuh sangat kuat gitu ya, misalkan, atau tantrum hebat dan lain-lain gitu ya. Dengan adanya pendidikan yang tepat bagi anak autisme, itu bisa diminimalisir dan bahkan bisa hilang gitu ya, tapi eee, tidak dia bisa sembuh gitu ya. Dan karena banyak juga, saya juga punya teman yang autisme, dia bisa juga lama-lama bisa bersosialisasi, bahkan dia bisa menempuh jalur universitas pendidikan yang tinggi, itu bisa gitu. Asal memang, segera distimulasi sejak dini, dideteksi sejak dini, distimulasi sejak dini, dan ditindaklanjuti dengan pendidikan dan layanan pendidikan terapi yang memang, harus diintervensi sejak dini, dari sejak dini. Itu lebih baik dibanding kita apa ya namanya, suka telat gitu ya, kadang orang tua suka menerimanya itu, telat gitu, untuk menerima anaknya itu memang punya, eee, kekhususan autisme. Lalu nah, karakteristik autisme itu yang pertama, kesulitan dalam interaksi sosial termasuk memahami, merespon, membangun hubungan, serta kesulitan dalam berempati gitu. Lalu yang kedua, tentunya dia juga mengalami gangguan komunikasi gitu. Kesulitan dalam komunikasi verbal dan nonverbal termasuk dia juga memiliki keterlambatan berbicara gitu. Makanya awal-awal tuh umur 1 tahun, 1,5 tahun, dua tahun itu biasanya kalau orang tua periksa gitu ya, biasanya identifikasinya adalah anak-anak ini speech delay gitu ya, atau ADHD. Itu awal-awal banget tuh kalau kami di pendidikan itu pasti riwayat anak-anak yang terdeteksi autisme itu di sebelumnya itu terdeteksi dengan speech delay atau ADHD. Lalu, anak ini punya karakteristik perilaku repetitif atau minat terbatas. Pola perilaku yang berulang tadi ya, seperti gerakan tangan, suara, keterikatan kuat pada sebuah rutinitas gitu. Dia sukanya itu-itu aja deh. Kalau misalkan mainan dia sukanya itu-itu aja atau mainannya dijejer-jejerin gitu ya. Kita kan kalau mainan mobil-mobilan kan biasanya gitu ya anak-anak ya, tapi kalau anak autisme biasanya memainkan sebuah mainannya itu tuh, kadang tuh tidak berdasarkan fungsi dari mainan itu gitu. Nah ini, memang perlu diajarkan gitu ya bagaimana anak-anak autisme ini bisa bermain mainan sesuai dengan, guna dari mainan itu sendiri. Lalu yang terakhir sensitivitas terhadap sensori. Beberapa individu autisme itu mengalami sensitivitas berlebihan, kekurangan respon terhadap, suka apa ya, kalau ada suara-suara keras dia suka, gitu ya, suaranya dia tidak terlalu suka dengan suara-suara yang keras atau cahaya-cahaya yang terang gitu, karena sangat-sangat sensitif. Lalu, autisme itu tuh dibagi menjadi beberapa level Bapak Ibu gitu. Jadi tidak, autisme tidak dipukul rata dengan karakter yang sama, tapi mereka juga punya levelnya masing-masing gitu ya. Yang tertinggi itu adalah high functioning autism. Nah, high functioning ini adalah, anak-anak autis itu memiliki kemampuan kognitif dan bahasa yang relatif tuh baik gitu ya. Mereka memiliki keterampilan sosial dan perilaku, tetapi tidak memerlukan dukungan yang sangat intensif. Jadi, sekolah umum dan inklusi itu menjadi pilihan yang sangat baik. Jadi mereka masih bisa
bersosialisasi, tapi memang dari segi bahasanya memang, masih sederhana, tapi mereka masih secara kognitif itu masih sangat baik gitu. Itu yang autism yang levelnya high functioning. Terus ada juga level yang middle functioning gitu ya, jadi individu autisme ini tingkat fungsinya tuh menengah gitu, mungkin memerlukan dukungan yang lebih gitu ya dibandingkan yang high functioning. Mereka sering mengalami kesulitan yang jelas dalam komunikasi sosial dan mungkin menunjukkan perilaku repetitif atau minat khusus yang signifikan. Jadi, kalau yang middle itu kalau, eee, sepengalaman kami gitu ya, sebagai guru gitu ya, kalau yang autisnya jenis-jenis middle gitu ya, sudah menunjukkan gitu perilaku, stimming-stimming gitu ya, perilaku berulang gitu, sudah kelihatan. Tapi kalau yang high functioning itu tidak terlalu terlihat gitu, dia menunjukkan perilaku-perilaku yang repetitif gitu. Nah, yang paling bawah ini adalah low functioning autism. Nah, ini individu autis yang tingkat fungsinya tuh menengah mungkin memerlukan dukungan yang lebih banyak gitu ya. Mereka tuh paling di bawah dan mereka perlu pertolongan intensif dan memang sekolahnya ini harusnya di sekolah, khusus atau regresi gitu. Lalu nah, sebelum kita masuk ke dalam pendidikan gitu, nah ini sangat penting Bapak Ibu untuk melakukan sebuah asesmen. Untuk kita melalui level-level ini tentunya perlu ada asesmen, gitu ya Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa tahu anak kita dalam kelompok yang mana kalau tidak memang kita tidak asesmen gitu ya. Jadi asesmen ini nih penting dilakukan sebelum memulai pendidikan karena memungkinkan kita harus mengidentifikasi kebutuhannya, potensi gitu ya, dengan melalui asesmen, pendidik, orang tua gitu ya dapat memahami kekuatan dan tantangan anaknya dalam berbagai aspek seperti komunikasi, intelektual dan keterampilan motorik. Lalu asesmen juga sebagai proses ya dan komprehensif untuk menggali permasalahan asesmen atau kalau awal-awal tuh dia terdiagnosa gitu ya Bapak Ibu ya, baik itu oleh dokter, psikolog atau, nanti di pendidikan apa di jalur kalau yang psikolog atau dokter itu bisa, eee, mendiagnosa gitu bahwa anak, ibu gitu ya, bahwa anak ini autism gitu ya. Eee Lalu dari situ kita bisa tahu intervensi apa nih yang kita sudah yang harus kita lakukan ketika sudah tahu anak kita adalah, memiliki kebutuhan khusus autisme. Nah, ini semuanya dilaksanakan pada proses asesmen tentunya Bapak Ibu. Lalu, jenis asesmen itu tuh, ini saya bagi menjadi ada asesmen psikologi gitu, ada asesmen dari aspek medis dan asesmen dari aspek pendidikan gitu. Nah, kalau dari asesmen psikologis gitu ya, ini fungsinya juga sangat banyak gitu terkait dengan menilai kekuatan dan tantangan psikologis anak untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik dalam tugas perkembangannya. Ini oleh psikolog ya tentunya ya Bapak Ibu ya. Dengan adanya psikolog ini menjadi acuan juga gitu ya. Eee kita bisa melihat kekuatannya sampai di mana dari segi kognitif, pokoknya seluruh tugas perkembangannya itu terlihat ketika, kita melakukan asesmen psikologis bagi anak-anak autisme. Lalu asesmen aspek medis juga sangat diperlukan Bapak Ibu, atau gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan termasuk masalah kesehatan fisik atau gangguan perkembangan. Karena banyak juga anak-anak autisme itu disertai dengan hambatan medis yang lain gitu. Itu terarat banget sih kalau kami itu biasanya, banyak yang autisme itu tapi juga punya epilepsi gitu, itu sangat sangat banyak juga, siswa-siswa kami yang disertai, sakit yang lain gitu, sehingga memerlukan pengobatan. Lalu ada asesmen aspek pendidikan. Nah, itu adalah ranahnya kami sebagai seorang pendidik gitu ya, ketika anak autisme itu mau ke jalur pendidikan gitu ya, tentunya kami sebagai, apa namanya, layanan pendidikan gitu ya, harus juga melakukan asesmen gitu, tidak asal menerima gitu. Kita melakukan asesmen dulu untuk membantu, memahami kebutuhan dan potensi siswanya secara mendalam sehingga dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan mendukung keberhasilan akademik serta perkembangan keseluruhan gitu. Ini adalah modal kami untuk kami membuat rancangan pembelajaran. Jadi
awal itu selalu disertai oleh asesmen. Ini sangat-sangat penting. Tujuan asesmen sendiri gitu ya. Nah, kita untuk mengetahui nih apa yang dikuasai anak saat ini, artinya kemampuan awal anak kita tuh seperti apa gitu ya. Nah, autisme ini kemampuan awalnya seperti apa. Lalu yang kedua, apa sih yang menjadi kebutuhan anak ini gitu ya. Karena meskipun mereka sama-sama spektrum autisme, tentunya mereka juga punya karakter yang beda-beda juga gitu. Punya kebutuhan yang berbeda-beda antara misalkan ada 5 anak autisme gitu ya. Nah, 5 anak autisme itu juga punya kebutuhan yang belajar yang berbeda-beda gitu. Jadi ini sangat penting kita melakukan asesmen. Terus yang ketiga ini kita juga mau melihat apa sih yang menjadi hambatan gitu ya bagi anak autisme untuk belajar. Bagaimana gaya belajarnya mereka, bagaimana apa yang namanya teknik gitu. Biar kita sebagai seorang pendidik itu tahu kalau untuk siswa autis A harusnya seperti ini, autis yang B siswanya harusnya seperti ini gitu. Jadi dengan melakukan asesmen kita bisa menganalisa kebutuhan belajar dari masing-masing anak-anak autisme. Nah, Eee, kalau berbicara tentang model pendidikan untuk anak autisme, tentu kita harus perhatikan dulu nih, model pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan individu anak autisme dan memperhatikan aspek pendampingan, pelayanan, keamanan, kenyamanan, dan perkembangan berdasarkan asesmen yang telah dilakukan gitu. Jadi ketika kita mau memilih sebuah model pendidikan, yaitu tadi Bapak Ibu kita harus ingat kita harus melalui fase asesmen terlebih dahulu, baik itu asesmen psikologi, medis, dan asesmen pendidikan. Sehingga kita tahu kebutuhan anak kita seperti apa, sehingga kita bisa memilih model pendidikan yang sesuai dengan anak-anak kita yang memiliki hambatan autisme. Nah, ini jenis model pendidikannya. Yang pertama ini sekolah umum. Nah, sekolah umum ini biasanya institusi pendidikan reguler ya, yang melayani semua anak ya, termasuk anak berkebutuhan khusus. Nah, anak autisme yang sekolahnya di sekolah umum ini akan berada dalam lingkungan yang sama gitu dengan anak-anak tanpa berkebutuhan khusus atau anak tipikal ya. Biasanya kami itu menyebut anak-anak tanpa berkebutuhan khusus anak-anak tipikal. Artinya anak-anak tipikal ini ya mereka berkembang sesuai dengan usia dan tugas perkembangannya gitu. Nah, keuntungan dari sekolah umum ini bagi anak-anak autisme, yang pertama tentunya anak-anak autisme itu dapat berinteraksi dengan anak-anak tipikal yang dapat meningkatkan keterampilan sosial mereka. Yang kedua, anak autisme jadi bisa mendapatkan akses kurikulum dan materi yang sama dengan teman sekelas mereka yang dapat memfasilitasi kebutuhan akademik mereka, artinya mereka disamakan. Tapi di sekolah umum ini juga bagi anak-anak autisme punya tantangan tersendiri Bapak Ibu. Yang pertama sekolah umum itu mungkin tidak selalu ya memiliki dukungan atau sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan spesifik anak autisme gitu. Lalu yang kedua anak autisme mungkin mengalami kesulitan gitu ya anak-anak kita nanti kalau belajar di sekolah umum itu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang tidak selalu tuh dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, yang kedua itu soal inklusi. Dan di Indonesia ini sih Bapak Ibu, khususnya di Jakarta memang pemerintah itu benar-benar lagi mau menggalakkan semua sekolah itu harus inklusi gitu ya Bapak Ibu ya, sehingga kita angka kecil yang menemui sekolah umum gitu ya. Kita rata-rata akan terus inklusi, tapi memang di dalam lapangannya banyak sekali tantangan-tantangan yang dialami oleh lebih ke pendidiknya ya, kesiapan sekolah dan lain-lain untuk menerima anak berkebutuhan khusus, khususnya anak-anak dengan autisme. Nah, yang kedua ini adalah model sekolah inklusi. Nah, inklusi ini melibatkan penempatan anak berkebutuhan khusus ya, termasuk anak autisme ini dalam kelas reguler gitu, dengan dukungan tambahan tentunya. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak autisme itu dapat berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan sosial bersama teman sekelas mereka. Nah, keuntungan dari sekolah inklusi ini, anak-anak autisme memiliki kesempatan untuk berinteraksi, berkolaborasi dengan teman sekelas mereka, dan dapat meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasinya juga. Lalu ada pendukung tambahan juga kalau di sekolah inklusi itu ya, seperti pendamping yang dapat membantu anak autisme itu menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi juga punya tantangan nih Bapak Ibu ketika anak autisme itu berada di sekolah inklusi. Yang pertama,
Ya, keberhasilan model inklusi itu tergantung pada dukungan sekolah tersebut ya, yang memadai seperti ketersediaan shadow teacher, atau ada guru pendidikan khusus yang berada di sekolah itu, gitu. Atau intervensi khusus gitu, yang mungkin semua sekolah inklusi juga belum tentu menyediakan ini semua ya, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, beberapa anak autisme mungkin memerlukan dukungan yang lebih intensif gitu, yang daripada yang dapat diberikan dalam lingkungan inklusi. Jadi ini adalah keuntungan dan tantangan anak-anak autisme yang berada di dalam sekolah inklusi. Lalu sekolah khusus atau segregasi atau pemisahan ya, ini sekolah benar-benar khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya, atau kita kalau namanya itu sekolah luar biasa, tapi sekarang itu lagi diubah gitu ya, jadi sekolah khusus ya Bapak Ibu ya. Nah, banyak 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 sekali SLB gitu ya, di DKI Jakarta khususnya, tetapi memang setiap SLB tersebut memang terbatas ya, sayang sekali yang untuk menerima anak autisnya gitu. Karena kan kayak misalkan SLBA gitu ya untuk tunanetra, SLBB, tunarungu, SLBC untuk hambatan intelektual, karena nggak ada gitu ya, nggak ada SLB negeri untuk autis gitu ya. Rata-rata sekolah khusus untuk melayani pendidikan anak autisme itu memang swasta ya, lebih ke swasta Bapak Ibu. Jadi memang dan itu sangat terbatas sekali gitu ya, sekolah-sekolah khusus memang khusus untuk anak-anak autisme. Kalaupun ada, ya itu mungkin banyak yang campuran juga dengan kekhususan yang lain. Tapi di sekolah khusus ini ya mereka adalah semua yang berkebutuhan khusus gitu ya. Tidak ada siswa yang tipikal yang ada di sekolah ini. Jadi sekolah khusus ini yang dirancang khusus untuk memang anak-anak berkebutuhan khusus ya, termasuk anak autisme. Nah, sekolah khusus ini atau segregasi ini nih memiliki kurikulum, lingkungan, dan metode pengajaran yang dirancang untuk memenuhi spesifik siswanya gitu. Jadi kurikulumnya memang didesain sesuai dengan jenis kekhususannya mereka gitu. Jadi berbeda-beda antara anak hambatan intelektual berbeda, anak-anak autis juga berbeda, anak dengan tunarungu berbeda kurikulumnya. Jadi memang sudah didesain dengan perbedaan itu. Lalu keuntungannya ketika anak autisme bersekolah khusus adalah kurikulum dan strategi pengajarannya dapat disesuaikan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan anak-anak autisme dan fokus pada pengembangan keterampilan dan dukungan yang sesuai. Tapi tantangannya juga ya sekolah ini juga harus menyediakan dukungan tambahan ya seperti terapi, perilaku, keterampilan hidup yang dirancang untuk membantu anak autisme dalam berbagai aspek perkembangan mereka gitu. Jadi sekolah khusus ini adalah apalagi ini bagi anak-anak autisme yang levelnya itu yang low functioning ya Bapak Ibu ya, yang middle ke bawah gitu. Itu biasanya diintervensi pada sekolah khusus. Nah, pendekatan pembelajaran gitu yang sesuai dengan anak autisme, yang pertama karena anak-anak autisme ini sangat erat dengan visualnya gitu ya, kita nggak bisa gitu ngomong sama anak autisme itu tanpa visual tuh, sulit gitu ya. Misalnya kita ngomong, "Kamu bla 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 bla," tapi kita nggak ada gambar-gambar visual yang menjelaskan apa sih yang kita ngomong apa sih gitu ya. Biasanya mereka itu nggak bisa nangkap ya, tapi mereka, eee, sangat cepat menangkap ketika kita sediakan media visual gitu ya, yang berbasis gambar gitu atau alat bantu visual yang lain gitu ya. Itu sangat membantu sekali kita berkomunikasi dengan mereka gitu. Yang pertama itu ya pembelajaran kita harus berbasis visual gitu, menggunakan gambar, diagram, dan alat bantu visual untuk menjelaskan sebuah konsep atau aktivitas gitu, semua berdasarkan visual. Lalu yang kedua untuk ngajarin anak autisme itu kita harus terstruktur gitu, nggak boleh kita loncat sana, loncat sini, loncat situ gitu ya. Tidak boleh gitu, karena mereka tidak mengerti gitu maksud kita tuh apa, karena ya tadi itu, mereka punya keterbatasan dan pemahaman dalam bahasa dan, ya berbahasa dan berkomunikasi. Jadi menggunakan rutinitas yang konsisten dan terstruktur yang jelas untuk memberikan rasa aman dan keteraturan mereka gitu. Yang ketiga, pembelajarannya harus interaktif gitu, menggunakan permainan atau aktivitas yang melibatkan minat anak untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam sebuah kelompok. Jadi semua berbasis kepada minat anaknya tuh seperti apa gitu. Karena kalau untuk ngajarin anak-anak autisme untuk belajar, mereka harus kita sebagai seorang guru itu harus guru dan orang tua harus menarik mereka dengan apa sih yang minat mereka tuh apa sih. Nah, itu dari situ kita baru masuk ke dalam pembelajaran yang interaktif. Nah, yang keempat itu adalah dukungan sensorik gitu. Jadi kita itu harus menyediakan alat bantu sensorik untuk membantu anak mengelola sensitivitas sensorik mereka selama
belajar jika ini memang diperlukan. Nah, ini adalah beberapa mungkin saya akan apa ya, secara garis besar ya Bapak Ibu, karena banyak sekali strategi metode pembelajaran yang bisa kita kupas satu-satu, tapi itu kan perlu materi secara khusus ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama itu adalah metode TEACH atau Treatment and Education of Autistic Communication Handicapped Children. Mungkin ada sebagian besar Bapak Ibu sudah mengetahui tentang TEACH ini. Nah, metode pendidikan ini yang dikembangkan khusus untuk anak autisme, ini berfokus pada penggunaan struktur dan visualisasi untuk membantu anak itu memahami lingkungan dan tugas mereka. Nah, Teach ini menggunakan pendekatan yang sangat-sangat terukur yang melibatkan penjadwalan visual, area belajar yang ditentukan, dan aktivitas yang dipecah menjadi langkah-langkah kecil. Jadi, misalkan anak autisme itu tuh, misalkan Bapak Ibu mau anak ini tuh melakukan A, B, C, D gitu ya. Nah, dengan menggunakan sebuah gambar aktivitas gitu ya, nah itu bisa memudahkan kita untuk eee, berkomunikasi dengan mereka gitu. Yang pertama kita ngapain aja, sebelum berangkat sekolah kita A, B, C, D. Nah, itu semua divisualisasikan oleh sebuah gambar. Nah, ini adalah sangat membantu anak-anak autis untuk lebih paham hari ini kita mau ngapain sih gitu ya, sehingga mengurangi masalah-masalah perilaku yang mungkin nanti muncul pada diri anak autisme. Lalu yang kedua itu juga ada namanya PECS ya Bapak Ibu ya. PECS itu Picture Exchange Communication System. Jadi kita bertukar gambar. Jadi PECS ini itu sebuah metode komunikasi yang alternatif yang dikembangkan untuk anak autisme dan kesulitan komunikasi yang lainnya. Jadi ini bukan hanya anak autisme sih, anak-anak speech delay juga bisa menggunakan ini. Nah, metode ini menggunakan gambar tentunya ya untuk membantu anak yang belum mampu berbicara atau memiliki keterbatasan verbal dalam berkomunikasi. Jadi anak ini diajarkan untuk memberikan gambar gitu ya yang mewakili keinginannya atau kebutuhannya kepada orang lain sebagai bentuk permintaan atau sebagai komunikasi. Nah, metode ini terdiri dari beberapa tahap, dimulai dari pertukaran gambar sederhana sampai nanti kalau levelnya udah di fase yang keenam dari PECS ini, itu anak-anak autisme itu menggunakan struktur kalimat yang lengkap, tapi dalam eee, apa ya namanya, dalam media PECS ini gitu ya Bapak Ibu. Nah, PECS ini membantu mengembangkan komunikasi bahasa dan interaksi sosial secara lengkap. Jadi di PECS ini tuh ada fasenya Bapak Ibu, ada fase 1 sampai fase yang akhir, fase 6 gitu. Jadi, eee, dari yang gambarnya tunggal, sampai nanti anak membuat kalimat sederhana gitu, dengan melalui, gambar-gambar yang, contoh yang saya tunjukkan ini gitu. Lalu ada juga gitu ya, untuk mengajarkan anak autisme itu dengan, model Montessori itu juga ada gitu. Nah, ini diterapkan pada anak autisme dengan menyesuaikan prinsip-prinsip intinya untuk memenuhi kebutuhan khusus. Jadi Montessori ini fokusnya pada pembelajaran yang mandiri gitu, menggunakan lingkungan terstruktur. Ini rata-rata kalau Montessori itu tuh banyak melibatkan, alat-alat media sensori ya Bapak Ibu ya, dalam pembelajarannya gitu. Ini juga bisa dimodifikasi untuk anak-anak autis. Lalu, ada floor time juga gitu ya, pastikan ini kan dari segi namanya floor time nih, jadi kan, kita duduk secara santai gitu ya di lantai ya. Kalau kami di dalam sebuah sekolah, metode floor time ini kami gunakan ketika kami melakukan pairing gitu ya, lagi melalui langkah pairing atau pendekatan terhadap anaknya. Jadi kita benar-benar, eee, guru atau orang tua gitu ya, terlibat dalam permainan, tapi itu sesuai dengan minat anaknya ya Bapak Ibu ya. Dan tujuannya itu ya untuk membangun hubungan emosional, mengembangkan keterampilan komunikasi, dan mendorong interaksi sosial. Jadi di dalam, kegiatan flow time ini, ya kita mengikuti apa yang menjadi minat anak-anak, lalu kita masuk ke dalam dunianya mereka gitu intinya. Nah, sebenarnya ini hampir sama seperti flow time, apa kalau sunrise ini juga nggak harus di lantai, tapi dimanapun gitu ya. Dan ini memang, eee juga menarik ya Bapak Ibu, biasanya kami menggunakan metode ini ketika kami sedang, melakukan langkah pairing atau melakukan langkah, reinforcement gitu ya. Artinya kami mengembangkan apa yang minat dari anak-anak autisme gitu. Jadi di sini tidak ada instruksi, tidak ada, apa ya namanya ya,
mereka kita kasih instruksi A, B, C itu jadi tidak ada gitu. Tapi benar-benar kita masuk ke dalam dunianya mereka sesuai dengan minat dan bakatnya mereka. Nah, ini ABA VB atau Applied Behavior Analysis Verbal Behavior. Memang ABA ini banyak ya, dan ABA VB ini yang memang dari sekolah kami sendiri gitu ya, kami sedang mengembangkan metode ini dalam pembelajaran gitu. Nah, verbal behavior ini adalah eh, apa ya namanya payung dari ABA juga gitu. Dan ini sangat menarik dan sangat sesuai gitu ya bagi kami dalam setting dunia pendidikan. Ya, dalam setting kelas ini sangat apa ya sesuai gitu ya verbal behavior ini dalam eh, teknik kelas yang ada dalam sekolah gitu ya. Nah, ABA itu apa sih ABA gitu? ABA itu kan melibatkan serangkaian langkah yang sistematis gitu ya, yang dirancang untuk mengajarkan keterampilan baru dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Nah, Bapak Ibu tadi kan saya sudah bicara ya kalau anak-anak autisme itu punya masalah behavior, punya hambatan behavior. Ya kadang kalau kita melihat itu anak autisme itu suka mengamuk, suka tantrum, ya tantrumnya itu ya entah itu dia menyakiti dirinya sendiri, menyerang orang lain atau menangis dan lain-lain gitu. Pasti itu punya sebabnya Bapak Ibu. Nah, dalam kita mengajarkan anak-anak autisme ini, ketika ada perilaku-perilaku itu yang muncul, kita harus mengetahui gitu kan fungsi behavior dari anak tersebut itu apa. Nah, ini ada 4 fungsi dari behavior, yaitu atensi, ingin sesuatu, menghindari tugas, atau otomatis. Nah, kita sebagai orang tua guru, itu perlu tahu gitu. Ini anak ini kalau nangis nih, sebabnya itu tadi kenapa sih gitu. Ini anak ini menyerang diri sendiri tiba-tiba atau ngamuk, tantrum, ini sebabnya karena apa? Apa karena atensi, atau karena ingin sesuatu, atau menghindari tugas, atau otomatis. Otomatis itu kayak dia, ya memang dia kan kadang kan steaming itu tuh keluar itu karena dia terlalu senang atau memang dia lagi kesal gitu pasti kan keluar itu gitu. Nah itu bisa juga perilaku yang muncul pada anak autisme itu bisa juga eh, langsung dua-dua antara dua fungsi behaviornya, misalkan dia nangis karena dia juga juga pengen cari perhatian tapi juga dia ingin sesuatu, itu bisa juga seperti itu. Jadi kita sebagai guru dan orang tua juga harus bisa menganalisa dia itu tantrumnya tuh sebabnya karena apa gitu. 5 Nah, menit lagi, Ibu eh, Nur. oh iya baik Pak. Nah, eh, ini kami biasanya pakai tahapan ABCD untuk kami bisa menganalisa eh, metode pembelajaran mengurangi masalah perilaku anak-anak autisme. Lalu, nah ini bisa jadi media Bapak Ibu untuk ekonomi token ini bisa jadi simbol penguat bagi anak-anak autisme dalam pembelajaran. Ini salah satu dari media visualnya. Nah, ini verbal behavior-nya yang tadi saya bilang ini sangat cocok ya dalam setting kelas gitu. Nah, di verbal behavior ini kami mengajarkan mending, intraverbal, texting, echoic gitu. Ini semuanya diajarkan bagaimana anak-anak autisme itu kalau apa-apa tuh harus eh, meminta sesuatu gitu. Dan ini lama-lama akan melatih mereka dalam berbicara seperti itu. Lalu, nah ini adalah peran guru. Nah, peran guru dalam pendidikan anak autisme ini sangat penting gitu. Tentunya guru-guru harus mengikuti sebuah pelatihan gitu ya. Tanpa ada pelatihan akan sangat sulit ya mengetahui teknik dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan anak autisme. Lalu, guru juga harus diajarkan pada strategi pengelolaan kelas. Lalu, nah bagaimana sekolah itu harus berkolaborasi dengan ahli, psikolog, terapis, dokter gitu ya, orang tua gitu. Semuanya kita harus terlibat. Tidak mungkin kita sebagai layanan pendidikan itu berdiri sendiri. Pasti kita membutuhkan psikolog, terapis, dan lain-lain untuk sebagai penunjang kita dalam memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan anak autisme. Nah, ini adalah strategi dalam menyediakan layanan. Nah, kita harus mengembangkan PPI, pembelajaran individual, lalu mengimplementasikan metode pembelajaran yang beragam, serta menyediakan dukungan kesejahteraan psikologi. Lalu juga melibatkan orang tua, terus sebagai seorang sekolah juga harus mengevaluasi pendidikan, melakukan evaluasi berkala pada kemajuan siswanya, dan menyediakan pelatihan juga terhadap orang tua dan guru. Jadi tidak hanya orang guru yang dikasih pelatihan, tapi orang tua pun juga harus diberikan perhatian. Nah, strategi pemilihan sekolah untuk anak autisme yang pertama
pilih sekolah yang menawarkan pendidikan pembelajaran individual atau PPI. Dan yang kedua, pastikan sekolah itu memiliki lingkungan yang tenang, aman, dan mendukung kebutuhan sensorik anak. Lalu yang ketiga, pastikan pendidik di sekolah tersebut memiliki pelatihan khusus ya Bapak Ibu. Lalu lakukan kunjungan untuk mengamati metode pengajaran. Dan yang terakhir, pilih sekolah yang melibatkan orang tua dalam perencanaan dan evaluasi pendidikan. Ini tips and trick dari bagaimana cara kita memilih sekolah yang pas untuk anak autisme. Nah, ya kesimpulan yang hari ini yang dapat saya sampaikan, yang pertama adalah sekolah yang tepat untuk anak autisme itu memerlukan dukungan khusus ya terhadap program yang ditawarkan, lingkungan belajar, dan pelatihan pendidik. Sekolah yang memiliki program khusus, lingkungan yang mendukung, dan guru yang terlatih dapat memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi anak autisme. Lalu yang kedua, lakukan observasi langsung ke sekolah, diskusikan dengan para profesional, dan libatkan diri dalam komunitas orang tua anak autisme untuk mendapatkan masukan dan berharga. Pastikan sekolah tersebut gitu ya memiliki pendekatan yang inklusif dan mampu berkolaborasi dengan orang tua untuk perkembangan anak. Itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa ya paparan